Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mei Meiria. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Dan bahagia rasanya bisa bertemu teman-teman semua, walau secara online. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga baik-baik aja ya, sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini saya akan memasak jantung pisang ya teman-teman. Mudah-mudahan enak dan kalian suka dengan resep saya. Juga ada tips bagaimana agar jantung pisang tidak hitam. Tapi sebelumnya saya mau pergi dulu ya teman-teman. Saya mau menengok teman saya yang baru pulang umroh. Saya berangkat sendirian nih teman-teman karena Pak Supas masuk kerja pagi. Tapi nanti di jalan saya akan menjemput teman. Tadi Pak Su sudah saya antar ke tempat kerjanya. Tidak jauh, cuma sekitar 10 menit aja dengan motor. Dan atas izin Pak Su, saya pergi untuk menengok teman yang pulang umroh. Ya, untuk sementara cuma Ciblu aja yang dipakai bergantian untuk kita berpergian. Karena motor Pak Su Ciret masih di bengkel dekat dengan rumahnya Mbak Eka. Nanti Mbak Eka akan mengantarnya kalau Ciret sudah sehat lagi. Saya berangkat dulu ya teman-teman. Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Saya skip perjalanannya ya teman-teman. Tadi di jalan saya sudah menjemput teman saya. Alhamdulillah dengan menempuh perjalanan dari rumah sekitar 1 jam, akhirnya kita sampai juga di rumah teman saya. Sampai salfok, nggak ngeh ada anak tetangga yang mondar-mandir depan rumah teman saya. Sesampainya di sana, kita langsung disambut oleh teman saya. Masih wangi Mekah nih. Itulah makanya kalau ada seseorang yang baru pulang umroh, harus cepat ditengok. Karena orang yang baru pulang haji atau umroh itu doanya cepat diijabah. Jadi ingat waktu kecil saya dulu, saat nenek saya baru pulang haji. Banyak banget tamu yang datang, saudara, kerabat, dan tetangga. Kita duduk bersama sambil mendengarkan cerita nenek tentang pengalamannya berhaji. Dan kecil saya dulu belum mengerti tentang haji atau umroh. Cuma senang-senang aja dengerin cerita nenek. Dan bahagia benar rasanya banyak tamu dan makanan saat itu. Hehe, tapi itu dulu ya, saat saya masih kecil. Kalau sekarang sudah setua ini, cuma berharap doanya aja. Semoga saya juga bisa menyusul untuk bisa berangkat umroh. Amin. Kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Semoga kita diberikan keberkahan rezeki, sehat, mendapatkan kesempatan untuk kita sama-sama bisa berangkat umroh atau haji. Amin. Alhamdulillah teman saya yang satu lagi juga sudah datang. Akhirnya kita berempat bisa bersilaturahmi, ngobrol dan sesekali bercanda. Bercanda. Maaf ya teman-teman. Kita asik mendengarkan cerita pengalamannya yang berumroh. Karena setiap orang punya pengalaman masing-masing. Jadi nanti saat kita ada kesempatan untuk berangkat, kita juga bisa mempersiapkannya. Semangat sekali teman saya yang lagi bercerita. Jadi kepengen berangkat juga saya. Mohon doanya ya teman-teman. Di tengah asiknya obrolan kita, gak terasa waktu sudah siang. Akhirnya kita berhenti dahulu untuk sholat dan makan siang. Setelah itu kita lanjut lagi ngobrolnya.
Tapi untuk makan siangnya saya skip aja ya, khawatir durasinya kepanjangan. Menjelang sore, akhirnya saya pamit pulang terlebih dahulu, mengingat belum beberes rumah dan masak untuk Pak Su pulang kerja nanti. Dan teman saya yang lain masih menunggu suaminya menjemput. Saya dan teman saya pamit pulang dahulu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah, setelah sampai di rumah, setelah istirahat dan sholat, saya langsung beberes rumah dan masak untuk Pak Su pulang kerja nanti. Masak apa sih Bu Mei? Hehe, seperti yang sudah saya bilang di awal video tadi, saya akan memasak jantung pisang. Jantung pisang ya, bukan jantung yang lain. Denyut jantung di dada berdebar tak menentu karena kehadiranmu. Loh, kok jadi latah nyanyi? Maaf ya teman-teman. Bumbu untuk tumis jantung pisang sudah saya persiapkan teman-teman. Bumbu simpel, cuma 3 jenis cabai dan 2 jenis bawang. Dan ikan teri asin. Saya nggak tahu namanya ikan teri apa ya, soalnya tadi belinya di warung dekat rumah aja. Pertama-tama kita rebus terlebih dahulu jantung pisangnya. Tips supaya tidak hitam, kita didihkan air terlebih dahulu. Terus tambahkan sedikit garam. Kita buang bagian luar jantung pisangnya yang berwarna merah. Kita hanya mengambil bagian dalam yang berwarna putih aja. Terus iris-iris jantung pisangnya sambil dimasukkan langsung ke dalam air mendidih. Kalau khawatir terkena uap panasnya air, apinya boleh dikecilkan sedikit ya. Tapi setelah sudah mendidih. Setelah sudah selesai diiris semua, masak sebentar hingga empuk sambil sebentar sekali diaduk. Sebentar aja ya, karena nanti masih ada proses masak lagi. Bagaimana teman-teman? Sekiranya kalian suka dengan video saya, silahkan di like ya. Dan jika sekiranya video saya bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial teman-teman semua. Dan yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal ya. Dan mohon di-subscribe. Tuh, ini hasil rebusannya. Tidak hitam kan ya teman-teman? Setelah sudah empuk, segera ditiriskan. Nah, dalam tahapan ini, jantung pisang yang sudah direbus boleh diicip dulu ya teman-teman. Soalnya ada beberapa jenis jantung pisang yang tidak enak dimakan karena pahit rasanya. Kalau jantung pisang yang saya masak ini tidak pahit, bahkan terasa enak sekali karena diambil langsung dari pohonnya, pohon pisang kepok. Kalau jantung pisang kepok sudah dijamin enak rasanya. Dan ini suami saya sendiri loh yang petik teman-teman. Walau bukan di kebun sendiri, tapi milik saudaranya Pak Su. Alhamdulillah. Lanjut, saya iris semua bumbu-bumbunya. Di sini saya hanya menggunakan 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan 3 jenis cabai. Kalau cabai banyaknya sesuai selera aja ya teman-teman. Dan ikan terinya digoreng dulu ya teman-teman. Tapi gorengnya jangan terlalu garing supaya saat ditumis nanti ikan terinya tidak alot dimakan. Alot, apa ya bahasanya? Pokoknya nggak keras gitu kalau dimakan ya. Mengiris cabenya agak besar-besar ya teman-teman, supaya terlihat cantik berwarna. Setelah semua bumbu selesai diiris, lalu siapkan wajan dan panaskan minyak. Tumis bawangnya terlebih dahulu. Setelah setengah matang, masukkan cabenya. Aduk sebentar, terus masukkan jantung pisangnya. Aduk-aduk lagi, lalu tambahkan sedikit air. Masak terus sambil diaduk-aduk hingga matang dan bumbu terserap semuanya. Tambahkan seasoning. Di sini saya hanya menggunakan
kaldu jamur, dan sedikit garam. Hati-hati saat memasukkan garam ya, karena setelah dimasukkan ikan terinya, rasa asinnya sudah terasa. Jadi kita hanya membutuhkan garam sedikit saja. Aduk-aduk lagi hingga matang merata. Kalau sudah matang, langsung diangkat. Tapi sebelumnya koreksi rasanya dulu ya. Masakan pertama sudah selesai. Lanjut, kita akan menggoreng tahu untuk tambahan protein makan malam nanti. Potong-potong tahu putih besar menjadi 8 bagian. Ini tahu putih yang besar ya. Kalau di sini di tempat tinggal saya biasa disebut dengan tahu Cina. Marinasi tahu dengan garam dan bawang putih yang dihaluskan dan ditambahkan dengan sedikit air. Lalu goreng tahu hingga kuning kecoklatan. Setelah matang, angkat dan letakkan di piring yang sudah dialasi tisu. Videonya sudah hampir selesai nih teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah menonton dari awal sampai selesai nanti. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian atau tidak nyaman di hati teman-teman semua. Dan yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya, supaya video saya bisa berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-videonya. Alhamdulillah, masakan untuk makan kita nanti malam sudah siap. Ada tumis jantung pisang, tahu goreng, dan sambal yang sudah ada di kulkas yang dibuat kemarin. Saya akhiri dulu ya, dan nantikan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.